Pemirsa, pertumbuhan industri asuransi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif di kuartal 3 tahun 2025 dengan total aset mencapai 1.181,21 triliun rupiah atau ada kenaikan 3,39% secara tahunan. Dan seperti apa kinerja industri asuransi di tahun 2025 dan proyeksinya di tahun 2026. Saat ini sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV Bapak Christian Wanandi selaku CEO PT Asuransi Wahana Tata Terbuka. Selamat pagi Pak Christian. Pagi Mbak Jessica. Pak, kalau kita melihat tadi ada pertumbuhan industri asuransi 3,39%. Tapi kalau dari Bapak pelaku usaha di industri asuransi itu sendiri melihat pertumbuhannya sepanjang tahun 2025 dan proyeksinya di tahun 2026 seperti apa Pak? Ya memang industri asuransi tadi yang disebutkan itu adalah aset ya, pertumbuhan aset. Katanya juga di Desember ini mungkin tumbuh lebih besar lagi, sekitar 1.200-an triliun. Itu tergabung dari sosial, jiwa, umum, dan reasuransi. Jadi memang ada pertumbuhan sekitar 6% untuk tahun 2025. Kalau dari segi premi, kalau asuransi umum memang kalau data kuartal ketiga itu hanya bertumbuh sekitar 5%. Cuman diperkirakan Desember 2025 ini mungkin sekitar 5-6% daripada tahun 2024. Jadi memang ya tahun 2025 dengan keadaan apapun tantangannya masih ada pertumbuhan untuk industri asuransi. Tadi Bapak menyebutkan hanya tumbuh 5% untuk preminya. Memang harusnya targetnya berapa sih Pak? Ya memang ya sudah cukup lama sih sebenarnya bahwa industri asuransi itu tumbuh selalu double digit. Jadi selalu tumbuh 15%, 12%, bahkan ada 18%, sempat 20%. Itu juga termasuk jiwa dan juga umum. Cuma memang belakangan ini mungkin sejak pandemi agak tersendat. Jadi memang ya pertumbuhannya terakhir 1-2 tahun terakhir ini memang single digit. Pak, tapi kalau kita bandingkan sebelum pandemi dan saat ini, kondisi dari asuransi secara industri sudah berada di fase yang positif pertumbuhannya atau memang masih terkonsolidasi, Pak? Sebenarnya tiap tahun terus ya, positif sih positif. Cuman memang kita ini kan asuransi, terutama asuransi umum ya, memang penetrasi asuransi itu kan masih sangat kecil, hanya 0,5% dari GDP kita ya. Jadi di mana di ASEAN pun kita juga mungkin masih di bawah Singapura, Malaysia dan juga Thailand. Jadi masih banyak ruang untuk growth, terutama untuk asuransi umum ini. Tapi memang makanya GDP kita memang naik ya, memang cukup baik. Tapi sebenarnya industri asuransi harus lebih naik lagi. Kalau enggak penetrasi kita nggak akan naik, nggak akan mengejar. Pak, kalau dari sisi premi dan juga dari sisi penetrasi, sebetulnya apa yang sampai saat ini menjadi tantangan? Mungkinkah masih terkait dengan literasi itu sendiri atau memang daya beli masyarakatnya saat ini? Ya memang literasi kita sudah membaik ya. 2025 menurut data OJK itu sekitar 48%. Inklusi kita memang masih rendah, sekitar 20%, tapi itu juga sudah naik tahun 2025. Jadi memang banyak hal sih ya, memang dari pengetahuan mengenai asuransi memang rendah, ya maksudnya masih jauh di bawah perbankan ya, kita benchmarknya perbankan, itu memang masih di bawah, inklusi kita juga masih jauh di bawah, jadi memang ini merupakan ya PR sama-sama sih bersama industri, regulasi, dan juga asosiasi. Jadi memang kita harus berupaya gimana bisa masyarakat melihat asuransi ini jadi bagian daripada hidup mereka. Kalau itu dari sisi literasi, lalu bagaimana dengan daya beli masyarakat dan juga sisi regulasi, Pak? Kalau daya beli masyarakat memang terus terang kalau asuransi umum memang masih didominasi untuk perusahaan korporasi. Jadi memang daripada yang individu atau kita bilang retail itu memang masih di bawah secara total, secara premi itu masih di bawah daripada korporasi. Memang itu merupakan tantangan yang kita harus sama-sama kita coba garap. Jadi memang saya rasa daripada kemampuan sih ada ya sebenarnya, cuman memang mungkin masih belum sadar bahwa
asuransi itu penting ya. Itu yang menjadi mungkin kendala dan tantangan untuk industri asuransi sendiri. Kalau dari sisi regulasi Pak, apakah semua sudah mendukung untuk pertumbuhan industri asuransi hingga saat ini? Ya, kita sangat positif ya. Kemarin juga beberapa tahun mungkin Mbak Jessica juga mengetahui adanya undang-undang P2SK dan juga tertera mengenai asuransi wajib ya. Jadi dukungan-dukungan tersebut memang itu membuat industri asuransi untuk bertumbuh lebih cepat lagi. Cuman memang ya kita masih menunggu turunan-turunan POJK-nya dan regulasi lainnya supaya daripada asuransi wajib ini bisa berjalan dalam waktu dekat. Kalau tadi kita sudah membicarakan dari sisi makronya Pak, saya ingin bertanya terkait dengan PT Asuransi Wahana Tata itu sendiri. Hingga akhir 2025 kinerjanya seperti apa Pak? Ya, kita kalau secara premi kita tumbuh sekitar 4,5%. Ya, kita total gross premi kita sekitar 2,6 triliun untuk tahun 2025. Jadi ada pertumbuhan ya memang single digit ya dengan keadaan yang apapun, tapi kita masih bertumbuh di tahun 2025 ini. Itu dari sisi premi. Kalau dari profitabilitas Pak? Profitabilitas memang ya masih unaudited ya, tapi unaudited kita ada kenaikan 10-15%, tapi memang masih tentunya kan belum audited ya, jadi masih difinalkan untuk tahun 2025 punya tahun buku. Pak, sepanjang tahun 2025 segmen apa yang masih mendominasi Pak untuk pertumbuhan perusahaan? Kita sih memang dari sudah lama kita selalu bisnis properti. Class of business property maksudnya itu ya memang terbesar kita ya. Kedua kendaraan bermotor. Biarpun kendaraan bermotor tahun lalu terus terang turun dari segi premi karena ada ya penjualan mobil juga agak sedikit menurun. Tapi class of business lain kita juga sudah naik cukup banyak dari liability, engineering, ya personal accident dan yang lain-lain itu ada pertumbuhan di tahun 2025. Tentu di tengah tantangan pasti ada peluang Pak. Kami ingin tahu untuk kedepannya apakah nanti akan fokus lebih ekspansi yang agresif atau akan menjaga kualitas portofolio dan juga rasio klaimnya itu sendiri? Kalau untuk tahun ini kita expect sih tumbuh single digit ya, sekitar 8-9%. Tapi kita terus terang mau meningkatkan lagi class of business kita yang di mana yang belum terlalu besar. Di mana aja ya, itu Pak? Seperti kayak transport, liability juga masih ada potensial di sana, personal accident juga masih ada potensi besar di sana. Dan juga yang lain-lain lah seperti hull, heavy equipment itu kita juga masih belum terlalu besar di sana. Itu yang kita mau tumbuhkan. Tapi bukan berarti kita properti dan kendaraan bermotor kita mau turunin, tetap mau tumbuh. Cuman mau mencoba strategi kita mau lebih menaikkan class of business yang lain-lain itu. Terkait kendaraan bermotor ini menarik Pak, karena kita melihat bersama terkait dengan pertumbuhan kendaraan listrik. Nah, untuk kendaraan listrik itu sendiri, apakah ini berdampak pada model bisnis ataupun resiko asuransi yang ditawarkan? Kalau model bisnis sih tidak ada perbedaan ya. Sementara ini tarif daripada OJK juga masih menggunakan tarif yang sama. Biarpun ada batas bawah dan batas atas, memang mungkin tergantung perusahaan asuransi masing-masing mau menerapkannya seperti apa. Cuman memang so far kalau dari segi resiko memang lebih tinggi sebenarnya mobil listrik itu daripada mobil konvensional. Ya, perbandingannya seperti apa sekarang Pak? Kita belum, ya perbandingannya sih memang dari segi parts ya, parts, segi resikonya itu memang jauh lebih tinggi daripada mobil konvensional karena di mana ya listrik dengan banyak ya hubungan dengan elektronik, segala sesuatunya tidak berani mengambil resiko, jadi makanya semuanya harus diganti. Jadi membuat memang biayanya cukup besar ya. Dan apalagi kalau sudah terjadi, kejadian lah beberapa case di mana kena tabrakan yang cukup parah, baterainya rusak sedikit, udah langsung total loss, seperti begitu. Jadi memang itu mengakibatkan so far ya resiko kendaraan listrik itu untuk segi asuransi lebih tinggi. Baik, Pak, terkait dengan di tahun 2026 tentunya ada pertumbuhan yang diharapkan dan juga target-target yang sudah ditentukan dari perusahaan. Apakah ada aksi korporasi yang akan diambil untuk ekspansi ke depannya, Pak? Sementara belum sih, tapi memang
peraturan OJK mengenai modal minimum kan akan diterapkan di tahun 2026 ini, ya kita belum tahu sampai seberapa banyak akan terjadi M&A atau seperti apa. Nah, tentunya kita monitor terus perkembangan yang terjadi dalam waktu dekat ini. Nah, Pak, terakhir nih Pak, bagaimana menurut Bapak ini terkait dengan kolaborasi dari sisi industri asuransi, kemudian perbankan, multi-finance, dan juga ekosistem lainnya untuk ekspansi ke depannya dan juga dari sisi regulasi untuk mendukung pertumbuhan industri asuransi? Ya, saya rasa sih dari semuanya sih sudah berjalan dengan baik ya. Dari segi regulasi saya rasa sudah banyak yang dikeluarkan dari kolaborasi pada regulasi kita dengan OJK di bawah satu atap ini, semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi saya rasa ini memang harus tetap dipertahankan dan memang kita ya terus bersinergi lah dengan pihak yang lain karena mereka tentunya merupakan mitra bisnis yang paling penting untuk industri asuransi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Christian Wanandi, CEO PT Asuransi Wahana Tata Terbuka sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.